Nah, bagaimana dengan nasib Sintayong? Ya, kalau kita lihat Sintayong kan bisa membawa Indonesia ke babak 16. Artinya yang ditargetkan oleh federasi tercapai. Mari kita lihat dulu sebelum Indonesia dipegang oleh STY. Kita ada di ranking berapa? Dan kita saat itu lebih banyak kalah atau menang? Yang akhirnya federasi meng-hire STY, saya termasuk orang yang salah satu menginterview dia. Tapi yang menentukan apakah seorang pelatih timnas tetap bertahan atau tidak, itu wewenangnya ada di Exco PSSI. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Masih dalam suasana New York Edition. Tapi sekali lagi saya katakan, udara juga sudah lumayan enak. Ya, jadi ya enjoy lah, paling tidak seperti di awal-awal kedatangan. Tanpa terasa, saya sudah hampir 2 minggu meninggalkan Zizi. Halo Zizi, kangen juga saya sama Zizi. Apa kabar Zizi di Jakarta? Super sekali Hassani. Sebetulnya Hassani kangen sama saya atau kangen sama bubur ayam di dekat studio. Di New York pasti tidak ada bubur ayam seenak di sini ya Hassani. Terima kasih Zizi. Memang bubur ayam tidak ada di New York City. Jadi kebetulan bubur ayam dekat studio kita one of the best. Ya, udah kangen juga nih. Maunya cepat-cepat pulang untuk bisa menyantap bubur ayam itu. Termasuk udah lama juga nih kepingin makan nasi Padang. Oke, pemirsa, kali ini tentu kita ingin coba merangkum pendapat-pendapat orang tentang perjalanan Sintayong sejak menjadi pelatih Indonesia, mulai dari di era kami sebenarnya, di tahun 2020 ya. Ya kita kan terpilih 2019 November, berarti di saat Februari, Januari kita sudah menentukan pelatihnya termasuk Sintayong. Nah, dalam perjalanan Sintayong ini memang banyak sekali pro kontra, ada yang senang sama dia, ada yang STY out dengan segala persoalan, ada yang malah mengkaitkan kalau STY ini dikembangkan seakan-akan di backup oleh agensi besar dari Korea, maka dia selalu kalau diserang, dibela. Ya, siapapun berhak untuk berbicara, siapapun berhak beropini. Tapi kalau menurut saya, STY kenapa jadi terkenal di Korea? Memang dia seorang bintang Korea, star di sepak bola timnas Korea. Lalu dengan dia membuat prestasi, membawa Indonesia ke level yang lebih baik dari sebelum dia melatih, ini juga mempengaruhi. Lalu orang mengkaitkan, SC dipertahankan karena ada keperluan perusahaan Korea di pasar Indonesia. Ya, impact kalau orang berprestasi, ya tentu ada pihak lain yang ingin mengejar si tokoh tersebut. Itu seperti lazim terjadi di semua hal. Misalnya Ronaldo, ya dulu nggak ada yang lihat, tapi begitu dia jadi star, semua orang ngejar dia. David Beckham sama. Begitu juga dengan bintang film, sebelum dia terkenal nggak ada yang kejar, tapi setelah terkenal semua orang ingin kejar dia. Ya itu bagian dari sebuah proses, bagian dari kehidupan. Jadi sah-sah saja. Jadi kalau menurut saya terlalu lebay juga kalau beropini seperti itu. Nah, kalau ada orang tidak suka dengan STY, ya itu juga saya pikir hak semua orang. Jadi apapun tentang opini tentang STY ini, apakah tetap akan menjadi pelatih Indonesia atau dia terganti, saya pikir itu wewenangnya bukan di kita, tapi wewenangnya ada di federasi. Tapi sebelum ke sana, kita bahas
tentu partner saya Zizi punya juga gambaran melihat hasil Piala Asia, tidak hanya STY, mungkin beberapa pelatih lain, ya tentu ada beberapa negara juga banyak yang kecewa. Misalnya Malaysia nggak masuk ke babak 16, Vietnam begitu juga. Dari ASEAN kan cuma Southeast Asia, cuma kita dengan Thailand. Jadi banyak istilahnya gosip-gosip berputar setelah Piala Asia. Silakan Zizi. Ya Hasani, Coach Sintayong masih terikat kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior dan U23 hingga Juni 2024. Setelah Piala Asia Qatar 2023, Indonesia masih akan mengikuti Piala Asia U23 pada bulan April 2024, Hasani. Selanjutnya, Hasani, saya juga punya daftar pelatih yang sudah dan akan dipecat seusai Piala Asia 2023 Qatar. Yang pertama adalah Philippe Troussier yang sudah dilengsarkan dari kursi kepelatihan Timnas Vietnam. Pemecatan ini terpicu setelah Indonesia mengalahkan Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023 dengan skor 1-0. Lalu ada Kim Pan-gon, pelatih kedua yang terancam dipecat dari kursi pelatih usai Piala Asia 2023 adalah Kim Pan-gon. Ahli strategi berambut gondrong ini bisa saja kehilangan pekerjaan setelah Timnas Malaysia menelan hasil buruk di turnamen 4 tahunan tersebut. Harimau Malaya terpaksa angkat koper lebih dulu dari Piala Asia 2023. Nama ketiga adalah Jorn Anderson, pelatih terakhir yang terancam dipecat karena dianggap gagal total menghadirkan hiburan di Piala Asia 2023 setelah Hong Kong dipaksa berkemas lebih cepat meninggalkan Qatar. Demikian Hasani. Baik, tadi Zizi sempat menyebut beberapa nama pelatih Malaysia, pelatih dari Vietnam, pelatih Hong Kong, yang semua tim ini gagal masuk ke babak selanjutnya. Maka mereka bisa saja terancam atau malah sudah ada yang dipecat. Nah, bagaimana dengan nasib Sintayong? Ya kalau kita lihat Sintayong kan bisa membawa Indonesia ke babak 16. Artinya yang ditargetkan oleh federasi tercapai. Lalu ada yang mengatakan, oh dia masuk ke babak 16 besar kan bukan karena hasil karya dia, tapi dibantu oleh karena negara lain bisa menahan Oman misalnya. Kyrgyzstan bisa menahan Oman, akhirnya membuat Indonesia melaju ke babak. Tidak, apapun alasannya itu tidak saya tidak harus mengatakan setuju. Karena kalau Indonesia tidak merebut poin melawan Vietnam, Indonesia juga gagal. Ya, itu kalau berpatokan kepada Indonesia masuk ke babak 16. Nah, mari kita lihat dulu sebelum Indonesia dipegang oleh STY, kita ada di ranking berapa? Dan kita saat itu lebih banyak kalah atau menang? Yang akhirnya federasi meng-hire STY, saya termasuk orang yang salah satu menginterview dia. Nah, memang di awal saya melihat begini, saya ingin sedikit bercerita begini. Ada memang kesalahan yang menurut saya yang kami lakukan di era kami, termasuk zamannya Pak Iwan Bule. Saat itu STY sebagai pelatih, lalu Indra Safri dimasukin sebagai asisten pelatih. Nah, sepulang dari training di Thailand, Bangkok, ini sepertinya antara Indra Safri dengan STY ada ketidakcocokan. Ya. Lalu oleh Ketua Umum Pak Iwan Bule menggeser Indra Safri, menempatkan di Direktur Teknik. Nah, di situ mulai saya lihat ada sedikit yang kesalahan ya, yang harus kita akui. Karena begini, secara psikologis, bekas asisten, sekarang dia jadi bos. Direktur Teknik kan bosnya pelatih timnas. Jadi itu ada sedikit gesekan saya lihat. Saya kebetulan ada di dalam, saya tahu ada gesekan-gesekan yang membuat tidak sehat. Lalu
STY juga yang memulai memanggil pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora. Sebenarnya ini juga menurut saya apa yang dilakukan STY karena ada sempat waktu itu beredar di zaman sebelum COVID itu kita mengambil pemain-pemain dari Brazil yang tidak ada hubungan darah dengan Indonesia. Nah akhirnya itu gagal. STY melihat, oh ada kesempatan, maka dia berikanlah beberapa nama yang nggak jalan-jalan. Ya saya termasuk yang mencoba mendobrak. Saya katakan kepada ketua umum, mari kita bantu ke timnas supaya timnas kita bisa berbuat prestasi. Yang akhirnya disetujuin, yang akhirnya muncullah nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan yang terakhir ada Justin Hubner, Rafael, dan termasuk Ivan Jenner, ya. Lalu di era sekarang juga muncul nama-nama lain. Semua tujuannya kita adalah supaya timnas kita bisa berimbang dan bisa berprestasi, tidak hanya di level ASEAN, tapi juga bisa berprestasi di level Asia. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan kita, mungkinkah STY tetap dipertahankan atau STY akan diganti oleh pelatih lain? Banyak netizen mengatakan atau para pengamat yang mengatakan kenapa harus diganti? Kalau diganti kan setelan pabriknya kembali ke nol. Ya saya sependapat karena apa yang dibangun oleh STY sekarang menurut saya sangat bagus, positif. Ada proses itu kalau kita buat KPI-nya ada nilainya naik. Nah, itu kita sebagai orang luar ya. Tapi yang menentukan apakah seorang pelatih timnas tetap bertahan atau tidak, itu wewenangnya ada di Esko PSSI. Bukan di Ketua Umum PSSI, tapi ada di Esko PSSI yang berjumlah 15 orang. Memang chairman, ketua PSSI sedikit punya apa istilahnya, adalah pendapat dia yang didengar oleh para anggotanya. Jadi kalau ketua masih menginginkan, biasanya itu kalau disupport oleh rekan-rekan lain di Esko, besar kemungkinan suara ketuanya akan sukses. Nah, saya tidak tahu apakah Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ingin tetap mempertahankan STY. Tapi kalau saya pribadi mengatakan prestasi yang dibuat oleh STY ada nilai plus. Lalu dan kita berproses. Prosesnya apa? Pemain yang ada di timnas hari ini adalah pemain-pemain yang masih muda. Ini luar biasa. Termasuk pemain yang kita ambil dari luar yang diaspora pun muda. Jadi masih panjang perjalanan dari timnas ini. Jadi kalau diganti lagi dengan arsitek yang baru, ya pasti akan ada perbedaan. Ya, kecuali prestasi kita jelek gitu. Atau prestasi timnas jeblok gitu. So far saya lihat oke. Memang tim lawan juga sudah lebih baik. Jadi oleh karena itu kalau saya berpendapat pribadi, STY kenapa tidak dilanjutkan? Memang ada beberapa istilahnya apa ya, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau saya lihat dari sisi negatifnya, selama saya berada dekat dengan STY, selama saya bekerja di federasi, yaitu memang cara berkomunikasi dia mungkin karena beda culture, ya gaya Korea dengan gaya kita. Lalu ya masalah culture sih lebih ke sana. Lalu satu lagi menurut saya kalau memang mau ini ke depan perjalanan lebih baik, direktur teknik itu adalah yang didengar oleh pelatih kepala. Jadi tempatkanlah direktur teknik itu yang punya wibawa, lalu dia bisa berkomunikasi dengan pelatih kepala yang dalam hal ini STY. Lalu fungsi direktur teknik itu juga jangan terlalu ikut campur kepada timnas,
tapi membantu timnas dengan membuat fondasi permainan misalnya grassroots atau akademi yang untuk menyuplai para pemain timnas. Tapi tetap antara direktur teknik dengan pelatih kepala punya komunikasi yang positif. Kalau saya lihat hari ini, STY memang seperti berdiri sendiri. Namun dengan saya lihat kehadiran Pak Erick Thohir ini, karena pengalaman Pak Erick pernah menjadi presiden Inter Milan, ini sedikit saya lihat didengar oleh STY. Kalau mungkin sebelumnya dianggap dia mungkin yang merasa lebih tahu tentang sepak bola karena dia memang sudah level dunia, tapi dengan kehadiran Pak Erick sebagai ketua PSSI yang juga pernah berada di level dunia, kelas dunia, nah saya melihat ada interaksi atau komunikasi yang sedikit sekarang sudah saling respect. Bukan sebelumnya tidak respect, tapi ini sudah saling mendengar lah paling tidak. Nah sekarang seperti pernah Pak Erick mengatakan, ya kembali kepada professional job. Kalau memang dari KPI atau kontrak apa yang telah disepakati antara kedua belah pihak, antara federasi dengan STY masih berlanjut dan sesuai dengan isi kontraknya, ya silakan dilanjutkan. Tapi kalau memang ada hal-hal yang dianggap pelanggaran atau tidak sesuai, ya kita cari yang lain. Toh tujuan kita ingin membangun timnas supaya timnas ini bisa membuat kita bangga. Tapi sekali lagi saya mengatakan secara jujur, yang awalnya juga saya sedikit pesimis waktu mengambil STY, tapi melihat dari perjalanan yang telah dilakukan oleh STY, termasuk mengkat satu generasi, akhirnya sekarang pemain-pemain muda ini telah sedikit matang. Nah ini menuju ke proses level berikutnya, sehingga apa istilahnya di golden age-nya mereka, mungkin disitulah kita mengharapkan Indonesia bisa berjaya dan selalu bangga sebagai penggemar karena lebih banyak menangnya daripada kalah. Itu tentu harapan kita semua. Mungkin itu sebabnya kenapa saya secara pribadi kalau bisa dipertahankan STY. Ya ini pendapat pribadi saja. Tapi kalau memang ada pilihan lain yang terbaik, silakan. Karena ini wewenangnya ada di federasi. Wewenangnya ada di Esko PSSI. Ya. Jadi kami sebagai penggemar tentu menginginkan yang terbaik. Ya kalau ada yang lebih baik, silakan. Karena juga kita lihat sekarang di level Asia banyak pelatih-pelatih top dunia telah menjadi pelatih timnas di Asia. Ya seperti Arab Saudi dilatih oleh bekas pelatih dari Italia, ya juga pelatih Korea misalnya kan itu pelatih Jerman. Jadi kompetitornya sudah mulai luar biasa. Artinya level Asia ini juga sudah bukan lagi level yang dianggap remeh, ya karena selama ini kan dominan Eropa, lalu Amerika Latin, Afrika, Asia mungkin itu. Tapi sekarang ya hampir berimbang. Siapapun bisa saling mengalahkan gitu. Jadi sekali lagi kita juga Indonesia tentu mengharapkan ya bisa mengimbangin paling tidak saingan kita di sekitar kita itu adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa yang terbaik di ASEAN, kalau bisa juara, ya. Lalu juga kita bisa mengimbangin di level Asia, walaupun tidak kita katakan juara di Asia. Tapi paling tidak kalau ketemu di tim-tim seperti dari South Asia, misalnya India, Pakistan, Bangladesh, itu tentu kita masih bisa menang. Mungkin harapannya begitu. Juga kita mungkin bisa mengimbangin beberapa tim dari Timur Tengah ya. Walaupun kita tahu di sana yang sangat dominan misalnya Iran, Saudi Arabia. Ya, jadi ya paling tidak kita mengharapkan Indonesia tetap bisa bermain dengan level yang ada sekarang. Atau mungkin lebih baik.
Itu harapan kita. Tentu itu harapan juga para netizen dan harapan para penggemar sepak bola nasional. Mungkin sementara itu sedikit pemikiran dari saya. Semoga Hassani Corner tetap bisa memberikan informasi-informasi yang positif dan berimbang. Untuk itu, please like dan subscribe our channel, All About Sport.